Bab 2011, Jinyu Dojo dihancurkan. Nama, sistem pemakan super penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Karena Yesuan mengira bahwa ia akan naik level ke level rendah, takut nilai sihirnya mencapai 100, sejak kedatangan puncak Kaisar Suci, nilai sihir ini tampaknya berhenti. Kemudian, setelah ia menerobos ke setengah langkah Tianjun, nilai sihirnya menghilang tanpa jejak. Sederhananya, Yesuan saat ini dapat dengan cepat menerobos. Namun, kecuali jika itu adalah ranah Tianjun yang tak terkalahkan, mustahil untuk memiliki sarana untuk menembus surga ganda. Tentu saja, jika Anda menggunakan susunan transmisi, Anda dapat mentransfernya ke langit 3. Saat ini, Yesuan harus membiarkan Jianxian terpisah dan pergi ke susunan transmisi 3 hari. Dengan ranah Raja Surgawinya, bahkan jika ia tak terkalahkan, ia tidak dapat membantunya, apalagi peri pedang. Santian, di mana ada master level setengah langkah, jadi Yesuan ingin pergi ke sana untuk melihatnya. Yang terbaik adalah mendapatkan beberapa pengalaman kultivasi Tianjun yang tak terkalahkan, sehingga ia dapat terus menerobos. Mengenai hal ini, itu adalah untuk terus berkembang. Hei, tuan rumah menyelesaikan cincin kelima dari tugas rantai Zongmen, dan sistem menghadiahkan darah para pendeta mayat hidup sekali lagi. Ketika sistem meminta suara, mata Yesuan cerah. Darah Phoenix mayat hidup, bahkan maju. Sebelum dia maju 5 kali untuk mati, menurut maju 3 kali untuk mendapatkan avatar, kemudian maju 6 kali, dia sekali lagi dapat mengembunkan avatar. Saat ini, dewa dan avatarnya, ada 5, 1 di manusia, 3 dalam 1, dan sekarang 1 lagi, Yesuan membiarkannya bersembunyi di hari yang berat. Pada saat yang sama, misi cincin ke-6 dari misi rantai Zongmen juga muncul. Tugas ini mengharuskan Yesuan untuk mencapai ranah Daojun setengah langkah, dan memiliki 100 Tianjun tak terkalahkan tingkat tinggi dengan 7 bintang. Seberapa sulit tugasnya, seberapa tinggi dari tugas sebelumnya, apakah karena saya menyelesaikannya terlalu cepat? Yesuan agak bingung, jadi jika demikian, maka tugas ini akan ditempatkan sementara. Alam Raja setengah langkah tidak begitu mudah untuk dicapai. Pada titik ini, avatar Jianxian telah ditransmisikan ke surga 3, dan kemudian Yesuan siap untuk membiarkan terobosan ke Tianjun tingkat tinggi jatuh dan muncul kembali. Namun, pada saat ini, hei, darah Tiansuhu mulai memasuki tahap kedua, jatuh ke periode tidak aktif. Tiba-tiba sebuah sistem memacu suara, membunuh Yesuan yang lengah. Masih ada tahap kedua dalam darah langit di dalam tubuh. Kejatuhan sekarang 8 produk, jika kamu dapat terus membangkitkan darah, kekuatannya akan menjadi lebih kuat. Yesuan memikirkannya, sekarang dia adalah ranah Tianjun. Meskipun dia belum bermain dengan Tianjun yang tak terkalahkan, menurut situasi sebelumnya, seharusnya tidak ada saingan di bawah setengah langkah. Terlebih lagi, ada 3 pohon tua, sudut hitam dan Megatron. Setelah peri pedang tiba di surga 3, dia pergi untuk menemukan target, ingin mengendalikan Tianjun yang tak terkalahkan, dan kemudian mendapatkan pengalaman dalam kultivasi. Sayangnya, hal berikutnya sedikit di luar harapannya. Setelah memasuki surga 3, Jianxian memiliki seseorang yang memiliki Tianjun yang tak terkalahkan. Namun, sangat mengejutkan bahwa peri pedang Yipin Tianjun hanya bertarung dengannya. Jika non-pendekar pedang memiliki tubuh yang tak terkalahkan, itu mungkin dikalahkan. Apakah orang ini elit super dari kekuatan besar? Yesuan tidak percaya, segera membiarkan peri pedang untuk terus mencari, dan kemudian bertemu dengan Tianjun yang tak terkalahkan. Apa yang Yesuan lakukan secara tak terduga adalah bahwa dia tidak dapat saling membantu. Apakah 3 surga begitu kuat? Yesuan terus membiarkan Jianxian tergoda untuk mencari tahu. Pada akhirnya, dia akhirnya menggunakan metode konsumsi, dan memakan Tianjun yang tak terkalahkan hidup-hidup dan membunuhnya. Ternyata dari Tianjun ke Tianjun yang tak terkalahkan, dapat dikatakan bahwa itu adalah langkah ke langit. Bahkan jika itu adalah 10.000 Tianjun 9 hari, itu mungkin tidak dapat melakukan Tianjun yang tak terkalahkan. Tianjun yang tak terkalahkan, itu saja. Untungnya, Yesuan akhirnya menangkap Tianjun yang tak terkalahkan, dan kemudian membiarkan Megatron mengupas pengalaman kultivasinya. Alam Yesuan secara langsung mencapai Tianjun 6 karakter. Karena metode kultivasi setiap orang berbeda, Yesuan tidak dapat mengambil 100% dari pengalaman kultivasi orang lain. Dan perlu disebutkan di sini bahwa saat ini tidak menggunakan sumber daya kultivasi untuk meningkatkan, jadi alam titik hitam,
pohon tua dan lainnya sama dengan Ye Xuan. Dalam hal ini, kekuatan pohon tua, aku tidak dapat mengimbangi aku dan tanduk hitam. Mata Ye Xuan sedikit tertegun, tetapi itu tidak masalah. Kekuatan pohon tua masih dapat menekan penonton. Namun, bahkan jika itu menerobos Ye Xuan dari Liu Pin Tianjun, kemampuan untuk mengatasi tantangan masih menurun. Sebelum peri suci suatu produk, juga sulit untuk merebut Tianjun yang tak terkalahkan, dan Tianjun yang tak terkalahkan adalah sebuah wilayah. Setiap orang memiliki celah besar, jadi Ye Xuan, Tianjun 6 karakter, diperkirakan lebih dari 3 hari yang tak terkalahkan. Jun hampir. Pada saat ini, Ye Xuan telah membiarkan Jianxian dipisahkan, dan pergi untuk menemukan Jinyu Dojo. Namun, itu adalah hal lain yang telah diharapkannya. Dalam perjalanan ke Jinyu Dojo, dia tiba-tiba mengetahui sebuah pesan. Jinyu Dojo telah dihancurkan. Pemilik jalan Jinyu Daochang, penguasa monarki tingkat setengah langkah Jin Yu telah terbunuh, dan tidak ada seorang pun di seluruh tempat. Dikatakan bahwa pasukan yang membunuh Dojo Jinyu telah mengirim sejumlah besar master, dan semua orang Dojo Jinyu telah dibawa pergi. Pasukan yang membunuh Dojo Jinyu, yang disebut Dojo Fei Hong, juga memiliki master setengah jalan, tetapi jauh lebih kuat daripada Dojo Jinyu. Kata-kata Raja Bulu Emas benar-benar efektif. Mengapa mereka menyingkirkan musuh yang kuat ini? Ye Xuan sedikit bingung dengan situasinya. Saat berikutnya, dia memfokuskan perhatiannya pada sesuatu yang menelan ruang. Itu, token berbentuk pedang yang diserahkan kepadanya oleh Bulu Emas. Namun, saat ini, booming, tiba-tiba suara keras jatuh ke telinga Ye Xuan. Apa yang terjadi? Ye Xuan agak aneh. Ketika dia membuka matanya dan melihatnya, dia menemukan bahwa susunan pertahanan Daochang Lianyun sebenarnya rusak. Hei, sekte yang bahkan tidak memiliki setengah langkah, dan berani menyebut dirinya dojo. Tiba-tiba sebuah suara dingin terdengar, Ye Xuan menatapnya dan melihat seorang pemuda berdiri di udara dan berdiri di depannya. Setelah menerobos alam ini, Dewa Ye Xuan datang ke pintu masuk Yundaochang. Sekarang, formasi pertahanan telah rusak dan dia juga telah ditemukan. Raja Surgawi yang tak terkalahkan. Mata Ye Xuan melirik napas orang lain. Setidaknya, itu adalah Tianjun yang tak terkalahkan. Halo, apakah ada sesuatu? Tanya Ye Xuan. Ini adalah gerbang Gunung Yundaochang. Melihat bahwa aku akan membunuh Taoismu, beritahu kamu bahwa hanya akan ada satu dojo dalam 2 hari ke depan, yaitu, kita menerbangkan dojo pelangi. Ketika pemuda itu selesai, mereka langsung memasuki pintu masuk ke ruang yang menelan, ini bodoh. Ye Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan setelah mengatur ulang formasi pertahanan, dia menenggelamkan pikirannya ke dalam ruang melahap. Pemuda yang memasuki pasukan tidak dapat digerakkan oleh momen itu, apalagi dia. Bahkan jika Tianjun yang tak terkalahkan masuk, itu akan seperti semut. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana mungkin aku tidak bergerak? Pemuda itu terkejut. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba memproyeksikan ke dalam ruang melahap, berkata, itu wajar, karena ini adalah situsku, jadi akulah masternya. Apakah itu kamu? Pemuda itu melihatnya. Bukankah ini Tianjun 6 pin di dekat pintu masuk? Tidak menunggunya untuk terkejut, Ye Xuan bertanya, apakah kamu seorang dojo Fei Hong? Jika kamu tahu, berani menjebakku. Pemuda itu melotot padanya. Oh, jangan mencoba mengancam, Megatron, orang ini akan diserahkan kepadamu. Setelah Ye Xuan selesai, Wei Zentian langsung meminta pemuda itu untuk mencari jiwa. Meskipun kecepatan pencarian jiwa lambat, melahap ruang itu baik. Dalam waktu kurang dari sedetik, Megatron telah memisahkan ingatan dan pengalaman kultivasi orang ini. Hei, tuan rumah menerobos, dan saat ini Jiu Pin Tianjun. Kekuatan Ye Xuan sekali lagi meningkat. Pada saat yang sama, ia juga mengetahui identitas pemuda ini, yang awalnya adalah murid Fei Hong Dojo. Fei Hong Dojo adalah kekuatan yang membunuh Jinyu Dojo, dan murid ini, seperti orang lain, datang ke surga ganda dan menangkap semua orang di Jinyu Dojo. Kebetulan ia melewati daerah itu dan mengetahui tentang Lianyun Daochang. Di dojo, harus ada jalan setengah langkah untuk duduk di kota, sehingga dapat disebut dojo. Dan bahkan Tianjun tak terkalahkan yang paling kuat dari Lianyun Daochang tidak memiliki kualifikasi apapun yang disebut dojo. Oleh karena itu, orang ini ingin menghancurkan Master Lian Yundao, seorang pria yang tidak dikenalnya. Tanpa diduga, saya jatuh ke dalam lubang. Kemudian,
Ye Xuan langsung menyerahkan orang ini kepada Megatron untuk dibuang. Setelah topeng asli dan palsu menelan tubuhnya, dia memiliki kemampuan untuk berubah menjadi dirinya. Namun, sama seperti wajah, tubuh, dan napas, kekuatannya tidak akan berubah. Sekarang aku adalah Tianjun 9 karakter. Jika kamu bergabung dengan sudut hitam, kekuatannya seharusnya bisa melawan Tianjun yang tak terkalahkan. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Ada perbedaan besar antara Tianjun dan Tianjun yang tak terkalahkan, jadi kemampuannya untuk melompati katak telah sangat menyusut. Saya mendengar bahwa ada celah besar antara Tianjun yang tak terkalahkan dan setengah jalan. Saat ini, Dewa Ye Xuan juga telah dikirim dan ditransmisikan langsung ke Langit 3 melalui susunan transmisi. Kemudian, dia menggunakan topeng asli dan palsu untuk berubah menjadi dojo pelangi terbang yang disebut Step Eagle. Sekarang, dia akan terbang ke dojo pelangi untuk menyelidiki hilangnya dojo Jinyu. Namun, butuh waktu sebulan untuk bergegas. Karena tidak perlu menerobos sumber daya kultivasi, waktu masih terbuang sia-sia bagi Ye Xuan. Sebulan kemudian, Ye Xuan akhirnya menemukan dojo Fei Hong. Dikatakan bahwa kekuatan dojo ini tidak buruk, dan orang kuat dengan level setengah berjalan tingkat menengah sedang duduk. Pintu masuk ke dojo Fei Hong sangat ketat. Untungnya, Ye Xuan mengenakan topeng asli, jadi dia memasuki dojo Fei Hong. Kali ini, dia datang untuk menyelidiki masalah tersebut, saya tidak tahu apakah akan semulus itu. Setelah masuk, dia melepas topeng asli dan palsu dan mengenakan roh jahat. Kekosongan para dewa, kemampuan untuk sembunyi-sembunyi, tidak dapat ditemukan oleh orang kebanyakan. Meskipun dia mengatakan bahwa kekuatannya saat ini tidak begitu kuat, tetapi setelah mengenakan roh jahat, bahkan jika dia setengah langkah, Jun tidak dapat menemukannya. Untuk periode waktu berikutnya, saya benar-benar menyelidikinya untuk beberapa petunjuk, tetapi itu sudah sebulan kemudian. Benar saja, alasan mengapa Golden Feather Dojo dihancurkan adalah karena bintang terbang. Mata Ye Xuan berbinar, masalah ini sebenarnya tidak disembunyikan. Beberapa murid elit tahu, apalagi mereka yang melindungi hukum dan para tetua. Namun, penggunaan pedang bintang terbang ini, Ye Xuan tidak tahu untuk saat ini, saya khawatir hanya tingkat atas Fei Hong Dojo yang akan mengerti. Para murid itu hanya tahu bahwa mereka sedang mencari benda ini. Saya dulunya adalah murid Jinyu Dojo, dan kemudian karena Golden Youth Hours memicu sistem Zongmen untuk membuka tugas, jadi kebencian ini masih harus dilaporkan. Ye Xuan memikirkannya. Adapun para murid Jin Yu Dao yang tertangkap di Fei Hong Dojo, dia tidak dapat menyimpannya untuk saat ini. Bahkan jika dia mengenakan baju besi Dewa Suci, dia akan bertarung paling banyak dengan Tianjun yang tak terkalahkan dari tingkat menengah dan tinggi, dan metode perlindungan di dojo pelangi terbang ini setidaknya setengah langkah, bagaimana dia bisa menyelamatkannya. Namun, dia tidak meninggalkan dojo pelangi terbang, tetapi terus bersembunyi di dojo pelangi terbang ini. Jangan lupa, Jianxian juga ada di Santian. Ye Xuan mengendalikan peri pedang, menjauh dari dojo pelangi terbang, dan kemudian menyebarkan desas-desus. Ordo pedang bintang terbang ke-9, muncul di lembah Sihe. Ketika desas-desus ini keluar, itu segera menyebabkan kejutan besar, karena ada juga banyak kekuatan besar yang mengetahui bahwa dojo Fei Hong sedang mencari pedang bintang terbang ini. Saat ini, banyak orang telah dikirim. Mereka semua ingin mendapatkan perintah pedang bintang terbang ini dan kemudian menyerahkannya ke dojo Fei Hong. Jika kamu ingin berburu harta karun, kamu harus membayar darahnya. Mata Ye Xuan melirik, dan itu sudah membiarkan peri pedang bersembunyi di lembah Sihe. Benar saja, tidak lama kemudian seseorang menemukannya. Segi empat ini tidak besar, dan akan dapat berbalik dengan sangat cepat, tetapi Ye Xuan sangat pintar, dan membangun portal yang melahap ruang. Mereka yang menemukan portal akan memasukinya setelah ragu-ragu. Dengan cara ini, mereka menjadi belenggu. Tidak seorang pun yang dapat memasuki level Tianjun yang tak terkalahkan dapat dengan aman pergi dan ditekan dalam sekejap. Hasilnya, pengalaman Ye Xuan telah meningkat. Dengan pengalaman kultivasi begitu banyak orang, ranah Ye Xuan langsung dari Jiupin Tianjun, hingga ke 9 Tianjun yang tak terkalahkan. Kecepatan ini sungguh menakjubkan. Ini benar-benar mendekati palung. Naik ke level 9 dalam beberapa hari. Tidak mungkin untuk meletakkannya sebelumnya. Ye Xuan Le hancur. 9 produk Tianjun yang tak terkalahkan, ditambah roh virtual dan semua jenis darah. Kekuatannya saat ini, diperkirakan dapat bertarung dengan setengah langkah, kan?
Hanya saja, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Ketika dia menerobos ke Tianjun yang tak terkalahkan dari 9 produk, tiba-tiba ada napas yang kuat datang, dan kemudian setelah melihat pintu masuk ke ruang angkasa, dia masuk. Dapatkan domba gemuk lainnya, pegang tanganmu. Yesuan berpikir dalam hatinya. Sekarang, dia sangat ingin menemukan setengah pejalan kaki, dan sekarang orang ini datang, dia dapat menekannya terlebih dahulu dan kemudian menemukannya untuk berlatih. Tanpa diduga, setengah langkah ini tidak baik. Oke, jalan setengah langkah ke ruang melahap ini tiba-tiba terasa aneh, dan langsung menyingkirkan penindasan Yesuan, dan kemudian pedang. Api pedang, memecah kehampaan, memanggil. Sulit untuk membayangkan bahwa pedang orang ini benar-benar membuka ruang menelan dan menciptakan celah ruang. Hei, ruang menelan rusak, kerusakan saat ini adalah 3%, dan waktu perbaikan normal adalah 3 tahun. Mendengar ini, Yesuan tercengang. Ini adalah pertama kalinya ruang menelan rusak. Jika kerusakannya 100%, apakah akan runtuh? Jangan, tidak seperti ini. Yesuan berpikir terlalu naif, jika kerusakan mencapai 60%, maka ruang menelan akan runtuh. Aku punya slot besar, jika kamu memiliki beberapa pedang lagi, aku sibuk. Yesuan ketakutan dan dengan cepat mengejutkannya keluar dari pintu masuk dan membiarkannya kembali ke dunia luar. Benar, waktu terus berjalan. Yesuan memikirkan hal ini dan buru-buru memutar balik waktu kembali ke masa lalu. Tetapi saat berikutnya, dia terkejut lagi. Setelah waktu berlalu, kerusakan ruang menelan tidak diperbaiki. Dengan kata lain, selang waktu tidak berguna untuk menghabiskan ruang. Namun, ini juga masuk akal. Bagaimanapun, ruang yang menelan adalah ruang yang menelan sistem, dan kemampuan untuk memutar balik waktu hanyalah kemampuan darah. Lubang-lubang itu harus diperbaiki selama 3 tahun. Yesuan berteriak dalam hatinya. Awalnya, dia ingin menekan pangeran setengah berjalan, tetapi dia tidak menyangka bahwa mencuri ayam tidak akan mengubah gerhana menjadi nasi. Itu adalah kerugian besar. Kebencian ini tidak dapat dilaporkan. Saat ini, Yesuan sedang menunggu di sini, menunggu jalan setengah langkah datang. Dikatakan bahwa ada juga celah besar antara Tianjun yang tak terkalahkan dan pangeran setengah berjalan. Bahkan jika itu adalah 10.000 Tianjun yang tak terkalahkan, itu tidak akan mengalahkan setengah langkah. Ini sulit untuk dipahami Yesuan. Setengah langkah Jun, konon katanya sudah menyadari semacam Tao. Kekuatannya 100 kali lebih kuat dari Tianjun yang tak terkalahkan. Bahkan jika ada puluhan 9 Tianjun yang tak terkalahkan, kau tidak bisa mengalahkan setengah langkah. Aku harus melihat apakah itu benar. Itu saja, Yesuan memikirkannya. Namun, bukan lagi dewanya yang tinggal di 4 lembah ini, tetapi peri pedang. Meskipun aku benar-benar ingin menantangnya, tetapi Yesuan masih berpikir bahwa dia harus menggunakan peri pedang untuk menguji dan berkata, jika ada kesempatan, dewa akan dikirim lagi. Bagaimanapun, peri pedang tidak dapat mengenakan roh virtual, kekuatannya jauh lebih buruk daripada dewa, tidak bisa mati. Segera, setengah langkah itu akan datang. Nak, apa ujung lain dari portal ini? Tiba-tiba sebuah suara aneh jatuh ke telinga Jian Xian. Dia menoleh dan melihat bahwa dia adalah seorang pria parubaya. Orang ini adalah si setengah jalan yang sebelumnya telah merusak ruang menelan sebesar 3%. Kemudian, Jian Xian dengan cepat mematikan portal, dan kemudian berkata dengan dingin, selanjutnya, sebaiknya kau keluarkan benda asli, kalau tidak, benda itu akan mati dengan sangat buruk. Ketika mendengar ini, pria parubaya itu terkejut. Bagaimana situasinya? Aku begitu acuh tak acuh terhadap 9 Tianjun yang tak terkalahkan. Mencari kematian, aku tidak tahu orang-orang tinggi, lihat aku mengajarimu untuk para tetua. Pria parubaya itu tidak mengatakan apa-apa. Dia mengangkat tangannya dan pergi ke peri pedang. Pukulan ini, meskipun hanya dia yang siap mengeluarkannya, tetapi kekuatannya sangat ganas, cukup untuk menciptakan kembali 9 Tianjun yang tak terkalahkan. Keadaan membunuh. Pendekar pedang datang. Peri terbang pedang. Menghadapi serangan seperti itu, Jian Xian dipisahkan dari bagian bawah kartu dan dijarah ke arah setengah baya. Puff! Dengan suara teredam, pedang peri pedang itu pecah ke tangan setengah baya. Tanpa diduga, pukulan ini benar-benar memicu efek pukul dan bunuh. Namun sayang, pedang ini tidak benar-benar menusuk telapak tangan pria parubaya itu, melainkan menusuknya dengan pelindung api yang menyelimutinya. Bagaimana aku bisa menghancurkan pertahanan apiku?
Pria parubaya itu terkejut. Dia telah hidup selama bertahun-tahun, dan untuk pertama kalinya mendengar tentang hal semacam ini, apalagi melihatnya. Yang ku mengerti adalah api yang ganas. Pertahanan api tidak akan menjadi Tianjun ke-9 yang tak terkalahkan. Cara apa yang digunakan orang ini? Pria parubaya itu mengerutkan kening dan dengan cepat menarik telapak tangan dan mengayunkannya. Hanya sebuah pedang, Ye Xuan melihat petunjuknya. Jika pria parubaya itu memiliki lapisan pertahanan api, aku khawatir itu telah ditusuk. Kembalilah. Peri pedang itu menjerit dan menjerit lagi. Meskipun pedang tidak dapat digunakan, tetapi masih memiliki efek membunuh. Selama itu dapat melukai orang parubaya, maka ada kemungkinan untuk saling membunuh. Portal itu tiba-tiba menghilang. Seharusnya itu yang kau lakukan. Apakah pedang bintang terbang itu ada di tanganmu? Ketika pria parubaya itu selesai berbicara, dia benar-benar berkomitmen. Sangat disayangkan bahwa peri pedang adalah Tianjun yang tak terkalahkan, bahkan jika itu adalah orang setengah baya yang telah mencapai setengah langkah dan tidak dapat melukai peri pedang. Boom, boom, boom. Pergerakan keempat lembah sangat besar, dan hampir semuanya dipukuli oleh para pendekar pedang. Orang-orang setengah baya merasa bahwa mereka tidak benar, Tianjun yang tak terkalahkan, bagaimana mereka dapat menahan begitu banyak serangan. Ini tidak mungkin, bahkan jika pihak lain luar biasa, tapi pakaiannya tidak bisa utuh. Yang ku mengerti adalah api yang ganas, kekuatan serangannya berada di puncak, dan aku masih tidak bisa melukaimu. Apa-apaan kau ini? Pria parubaya itu bertanya dengan tidak jelas. Karena kau tidak bisa melukaiku, mengapa kita tidak membuat kesepakatan? Jian Xian terbelah dari tanah dan berkata perlahan. Apakah kau memenuhi syarat untuk berdagang denganku? Pria parubaya itu berkata dengan dingin. Oh, sepertinya kau tidak ingin tahu keberadaan bintang terbang. Jian Xian menggelengkan kepalanya. Pedang bintang terbang. Setelah mendengar nama ini, pria parubaya itu gemetar dan berkata, kau benar-benar tahu pedang bintang terbang, atau berbicara tentang bagaimana kau ingin berdagang. Permintaanku sangat sederhana. Aku sekarang adalah Tianjun yang tak terkalahkan dari 9 produk. Selama kau akan memberitahuku cara untuk menerobos ke setengah langkah, aku akan memberitahumu keberadaan bintang terbang. Begitu sederhana, pria parubaya itu memiliki alis. Cara untuk menerobos ke pangeran setengah langkah sebenarnya tidak terlalu halus. Tianjun ke-9 yang sedikit tak terkalahkan itu sebenarnya tahu. Ye Xuan, pada kenyataannya, juga dapat menemukan orang-orang ini, dan kemudian mempelajarinya. Tetapi tidak perlu seperti itu, karena dia terkadang kembali ke keterampilan. Selama dia menanyakan metodenya, maka dia dapat kembali ke masa lalu, sehingga itu bukan kesepakatan dengan pihak lain. Terlepas dari apakah Ye Xuan mengatakan itu benar atau tidak, orang setengah baya harus mencobanya. Tianjun yang tak terkalahkan dan Jun yang setengah berjalan, pada kenyataannya, adalah perbedaan antara hal-hal, yaitu, Dao. Selama kamu memahami Tao, kamu dapat menerobos ke setengah langkah. Pria parubaya itu menjelaskan. Aku tahu bagaimana memahami ini. Pedang Xian bertanya, aku telah mempelajari bahwa api adalah semacam salah satu dari 100.000 jalan. Itu ketika aku menghabiskan ratusan ribu tahun di tempat yang sangat panas untuk memahaminya. Setelah aku menyadari Tao, aku akan mengembun di tubuhku. Semacam jalan. Pria parubaya itu melanjutkan, tentu saja, Anda dapat menelan sejumlah besar atribut api dari surga dan harta karun, serta kultivasi Tao, Anda juga dapat memadatkan benihnya. Setelah mendengarkannya, Ye Xuan sedikit memahaminya dan bertanya, ada 100.000 jenis Dao. Itulah, alam, selain jalan api, ada gelanggang es, jalan guntur, jalan ledakan, Del. Namun, hanya ada 3.000 jenis jalan di 100.000 jalan, yang dapat ditingkatkan ke jalan besar. Di antara 3.000 jalan besar, hanya ada 99 jalan besar. Anda dapat naik ke jalan suci. Selama Anda memahami jalan ke tahap akhir Dacheng, Anda akan memiliki kesempatan untuk mempraktikkannya ke jalan besar. Jika Anda berhasil, Anda akan dapat mencapai Tao. Api saya adalah prototipe dari jalan suci, sehingga Anda dapat meningkatkannya sepenuhnya. Pergilah ke jalan suci. Ternyata, kali ini, Ye Xuan mengerti. Dia selalu sedikit lupa, dan dalam sistem fagositosis peri, seni bela diri dapat dipertukarkan. Seni bela diri di tingkat setengah langkah disebut kuil Tao. Ini dapat dikultivasikan dan memulai debutnya. Jika tidak ada masalah, haruskah kamu memenuhi janjimu?
Pria parubaya itu berkedip. Belum selesai, aku masih membutuhkan pengalaman kultivasimu, jangan bilang kamu tidak memilikinya. Kata Yesuan, 1,5 langkah, cukup untuk membangun dojo, dan tentu saja ada orang, dia secara alami akan mencatat pengalaman kultivasi untuk pemahaman suku. Kamu mau? Berikan saja padamu. Pria parubaya itu melemparkan batu giok dengan cara yang sangat menyegarkan. Ini adalah seberapa banyak yang dia inginkan untuknya. Setelah Yesuan mendapatkan Yuxigen, dia segera meliriknya dan menyalinnya ke dalam sistem fagositosis tingkat Xian. Kemudian dia menggunakan keterampilan selang waktu secara langsung dan kembali ke keduanya sebelum bertemu. Segera, mereka bertemu lagi, tetapi kali ini pria parubaya itu tidak kenal Yesuan. Halo, aku tahu keberadaan bintang terbang, tapi aku punya permintaan. Selama aku bisa menjemputku, aku akan memberitahumu di mana bintang terbang itu. Setelah orang setengah baya itu muncul kembali, Yesuan berkata demikian. Ada Tianjun yang tak terkalahkan di 9 distrik, dan berani berbicara. Orang setengah baya itu agak tidak senang, tetapi mereka dapat berkultivasi ke Tianjun yang tak terkalahkan dari 9 produk, dan tentu saja memiliki latar belakang. Bukankah itu gila? Kamu bisa mengetahuinya saat mencobanya. Meskipun aku tidak tahu apa itu, aku harus kuat, dan kamu masih tidak mengambilnya. Jianxian terpisah. Apa ketakutan ini? Orang setengah baya itu jelas tidak banyak berpikir. Bagaimanapun, Tianjun yang tak terkalahkan 9 dalam 1 tidak dapat menyakitinya. Tenang saja, aku tidak akan menyerang kuncimu. Yesuan menghela napas, langsung menembak. Keadaan membunuh. Pendekar pedang datang. Pedang, peri terbang. Peri pedang berubah menjadi pita dan membunuh pria parubaya itu. Pria parubaya itu mendengus dan bahkan tidak memiliki pertahanan. Dia mencoba menjepit pedang itu. Dengan suara teredam, sepasang pedang yang tak tertandingi di tangan peri pedang itu ditangkap oleh pria parubaya itu. Sangat disayangkan bahwa meskipun orang parubaya ini tidak menggunakan perlindungan api, itu tidak memicu efek pembunuhan satu tembakan. Kembalilah. Cahaya Yesuan berkedip dan keterampilan selang waktunya. Sekali, saya tidak bisa melakukannya 2 kali. Jika saya tidak bisa melakukannya 2 kali, saya tidak bisa melakukannya 5 kali. Bagaimanapun, Yesuan telah bersiap untuk waktu yang tak terbatas. Kedua kalinya, tidak ada pemicu untuk membunuh efeknya. Ketiga kalinya, tidak. 10 kali, tidak ada pemicu. Dalam keputusasaan, Yesuan harus pergi bersama dewa, mengenakan roh jahat, dan kemudian menerima pukulan dan membunuh pedang, menunggu di sini. Menggunakan bidak pukul dan bunuh untuk menampilkan peri terbang pedang, memiliki efek lebih dari pedang yang tak tertandingi, yaitu, dapat sangat meningkatkan peluang terkena serangan. Kali ini, itu di luar dugaan Yesuan. Hei, tuan rumah memicu efek pukul dan bunuh. Hei, nilai pembunuhan tuan rumah meningkat. Sistem meminta. Akhirnya, setelah Yesuan memamerkan pedang terbang yang ke-11 kalinya, dia membunuh pria parubaya dari level setengah berjalan ini. Pihak lain, mati karena peduli. Namun, ini masalah biasa. Bagaimanapun, Yesuan hanyalah seorang Tianjun yang tak terkalahkan. Karena kesenjangan yang besar dengan Raja setengah berjalan, pihak lain tidak setuju. Berubah menjadi orang lain juga. Setelah kematian orang ini, Yesuan dengan cepat menyapu dan mengumpulkan tubuhnya. Sekarang, dia sudah menjadi Tianjun yang tak terkalahkan dari 9 produk, tetapi dia tidak tahu bagaimana cara menerobos ke setengah langkah, jadi dia harus mencari jiwa orang parubaya ini, berharap mendapatkan sesuatu yang berguna. Hanya saja, dia kecewa. Sial, bagaimana kita bisa menerobos pada akhirnya? Apakah benar-benar seperti dia, pergi ke tempat yang sangat panas? Yesuan mengernyitkan alisnya. Pria parubaya itu berkata bahwa dia tinggal di tempat yang sangat panas selama ratusan ribu tahun sebelum dia menerobos ke setengah langkah. Belum lagi ratusan ribu tahun, bahkan selama beberapa dekade, Yesuan tidak bisa pergi. Namun, saat ini, tubuhnya dapat dianalisis. Apakah itu akan terjadi? Tiba-tiba sebuah sistem meminta suara, jadi Yesuan agak salah. Ya, Yesuan seharusnya memiliki kalimat. Lalu, sistem fagositosis peri adalah untuk menganalisis tubuh orang setengah baya ini. Analisis ini sangat teliti. Misalnya, cedera pada bagian tubuh orang setengah baya yang belum sembuh, diketahui. Namun, ini bukan intinya.
tuan rumah mendapat semacam api. Ketika sistem berbunyi, Yesuan melihat sekilas. Jenis api itu sebenarnya adalah nyala api kecil yang berdetak. Saat ini, Yesuan memilih untuk menelan. Hei, tuan rumah menelan jenis api itu, dan memadatkan semacam api. Api saat ini ditanam di tahap awal. Hei, tuan rumah berhasil mencapai setengah langkah. Dua bunyi bip terdengar satu demi satu. Yesuan, akhirnya berhasil mencapai alam Jun-Jun setengah langkah. Dari Tianjun yang tak terkalahkan ke jalan setengah langkah, itu memang satu langkah ke langit. Yesuan hanya merasa bahwa kekuatannya telah berubah secara dramatis. Jika orang setengah baya ini tidak mati, sekarang dia takut untuk saling menerbangkan dengan satu tangan. Jalan itu terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu, awal, kecil, dan besar, dan setiap tingkatan dibagi menjadi awal, tengah, dan akhir. Dari setengah langkah hingga premis raja untuk menerobos, pertama-tama harus memadatkan sejenis Tao, dan meningkatkan ke tahap akhir Dacheng. Jika Anda ingin menerobos ranah Daojun menuju hidup dan mati, Anda harus meningkatkan 2 jalan ke tahap akhir Dacheng. Premis ingin menerobos hidup dan mati ke Kaisar setengah langkah adalah untuk mempromosikan 3 jalan suci ke tahap akhir Dacheng. Inilah yang dipelajari Yesuan dari ingatan orang setengah baya. 100.000 jalan setapak, 3.000 jalan raya, 99 jalan suci. Di antara semuanya, jalan suci Jiu-Jiu mengacu pada bukan 81 jalan suci, tetapi 99 jenis. Oleh karena itu, kohesi Tao sangat penting. Karena setiap kali satu dipadatkan, kesulitannya akan meningkat ketika yang berikutnya dipadatkan. Jika Anda dipadatkan di depan jalan 3.000 jalan, maka semuanya sia-sia. Karena hanya 3 spesies dari 3.000 jalan yang dipadatkan, mereka memenuhi syarat untuk menerobos Tao. Dengan cara yang sama, hanya jalur jalan suci yang dapat menerobos hidup dan mati. Untungnya, jalur api semacam ini adalah jalur suci, jadi Yesuan dapat terus berlatih. Rata-rata orang juga memilih jalur suci dari jalur suci, sehingga kartu tidak akan ada di masa mendatang. Selain itu, dengan terobosan Yesuan, pohon-pohon tua dan sudut-sudut hitam juga telah menerobos. Namun, tanduk hitam, dewa-dewa yang rusak dan daun-daunnya berbeda, dan mereka tidak dapat dipadatkan. Itu adalah pohon tua yang dapat memperbaiki iblis. Pada saat ini, Yesuan menemukan bahwa sudah ada satu di tubuh pohon tua itu, dan itu salah. Itu adalah 2 jenis benih. Yang satu merupakan sejenis api, dan satunya lagi merupakan bola hitam. Di atas bola hitam ini, ada simbol yang sangat familiar bagi Yesuan. Melahap simbol itu, Hei, Dewa Suci Unicorn mengembun dan melahap genus, dan yang maju adalah unicorn yang menyala-nyala. Perintah sistem berbunyi. Yesuan, sekilas melihat, menemukan bahwa tubuh pohon tua itu telah berubah. Yanshen Kirin, maju menjadi unicorn yang menyala-nyala. Bagaimana ini bisa terjadi? Yesuan yang baru saja menelan api. Itu bukan pohon tua. Bagaimana pohon itu maju? Yesuan buru-buru merasa bahwa dia menemukan bahwa tidak hanya ada satu jenis api di tubuhnya, tetapi juga spesies yang ditelannya. Spesies jenis ini, saya khawatir, seperti darah mayat hidup, dibagikan dengan pohon itu. Tidak hanya itu, tetapi juga spesies yang sesuai dalam tubuh tanduk hitam. Dengan cara ini, jatuh selama periode tidur diperkirakan akan dibagikan. Singkatnya, diperoleh. Akhirnya, seranganku memiliki efek menelan. Jika itu adalah kombinasi dari kekuatan api dan kekuatan menelan, itu akan jauh lebih kuat daripada orang kebanyakan. Yesuan sangat senang. Saat ini, dia dengan cepat memeriksa pohon tua setelah maju. Sekarang pohon tua itu telah menjadi unicorn yang menyala-nyala, dan juga memahami keterampilan melahap. Selain itu, pohon itu dapat menyerap semua serangan api dan untuk sementara berubah menjadi kekuatan-kekuatan. Adapun, triknya, hanya ada satu. 9 gravitasi. Terlalu sapi. Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan seteguk, dan dengan cepat membiarkan avatar peri pedang dan pohon tua bertarung. Pada akhirnya, pohon tua dan peri pedang itu terkait erat. Namun, ini juga normal. Bagaimanapun, tubuh tua pohon itu disebut melahap peradangan hitam. Itu memiliki efek yang sama seperti menelan sisik naga, dan kebal terhadap semua serangan api, yang bahkan lebih kuat daripada darah mayat hidup. Tentu saja, selama Dewa Yesuan mengenakan roh suci, dia masih bisa menggulingkan pohon tua itu. Sekarang, Yesuan telah menerobos ke setengah langkah,
maka langkah selanjutnya adalah memulai tindakan baru. Saat ini, dia sekali lagi membangun portal untuk menelan ruang, menunggu domba-domba putih kecil itu melemparkan jaring mereka sendiri. Namun, kebanyakan dari mereka adalah tingkat Tianjun yang tak terkalahkan, dan hanya ada sedikit setengah langkah. Hari ini, Ye Xuan akhirnya menunggu setengah langkah. Tetapi kali ini, dia tidak berani membiarkan setengah pejalan ini memasuki ruang melahap, tetapi dengan cepat menutup portal dan mengambil inisiatif untuk muncul. Saya khawatir, tidak ada pedang bintang terbang di sini. Setelah seorang pria tua berambut putih datang, dia berkata kepada peri pedang. Oh, bagaimana kamu tahu? Jianxian berkata dengan cara yang aneh. Sangat mudah, karena para murid Fei Hong Dojo mencari pedang bintang terbang ini, banyak orang telah mencoba melakukan kesalahan. Berita tentang liburan telah menarik orang dan kemudian membunuh. Jawab lelaki tua itu. Ternyata, peri pedang mengangguk sedikit dan tersenyum, tetapi kamu benar, memang ada pedang bintang terbang. Oh, tidak masalah jika ada, maka aku akan membunuhmu. Lelaki tua itu juga tertawa. Ye Xuan, itu seharusnya telah membunuh banyak orang. Jika dia membunuh Ye Xuan lagi, dia akan mendapatkan banyak kekayaan. Bahkan jika tidak ada pedang bintang terbang, itu bukan perjalanan yang buruk. 3 surga, aku khawatir tidak ada yang bisa membunuhku. Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Tentu saja, saat ini, orang di mulutnya mengacu pada peri pedang. 3 surga, paling banyak, setengah langkah disebut raja, ingin membunuh peri pedang, bagaimana mungkin? Kalau begitu aku harus mencobanya. Lelaki tua itu berkedip, dan dia juga merasa bahwa Ye Xuan adalah seorang setengah pejalan kaki. Namun, dia telah menembus setengah langkah dan telah berada di ketentaraan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Api di dalam tubuhnya sudah berada di tengah-tengah periode awal, dan kekuatannya masih kuat. Seharusnya tidak ada masalah untuk menghadapi Ye Xuan. Sayangnya, dia salah berpikir. Bunuh. Pada saat ini, lelaki tua itu akhirnya menembak. Ada 2 cara untuk memahaminya. Satu adalah jalan api dan yang lainnya adalah jalan es. Jalan api dan jalan es bukan hanya prototipe jalan raya, tetapi juga prototipe jalan suci, sehingga dapat dikultivasikan sepanjang waktu. Lelaki tua itu memiliki tangan dingin dan api, dan dia pergi ke Ye Xuan. Dalam pertempuran ini, Ye Xuan tidak siap untuk memanggil api ke unicorn, karena dia baru saja menembus setengah langkah, siap untuk mencoba kekuatannya. Saat ini, ada 2 macam cara yang dia pahami. Satu adalah jalan api, dan yang lainnya adalah jalan melahap. Sayangnya, jalan melahap tampaknya tidak memberikan efek apapun padanya. Itu adalah sejenis api, sehingga kekuatan serangan api dan kekebalan apinya telah meningkat pesat beberapa kali. Booming. Dalam sekejap, Ye Xuan bertarung dengan lelaki tua ini. Keduanya memiliki sejenis api di dalam tubuh. Lelaki tua itu memiliki spesies sedingin es, dan Ye Xuan memiliki satu spesies fagositik lagi. Ini bukan fokusnya adalah pada api ganas orang tua itu sudah di tengah kondensasi awal, artinya, lelaki tua itu adalah bagian kedua dari jalan. Namun, setelah kedua pria itu bermain, lelaki tua itu terkena dalam sekejap. Dalam kasus keadaan membunuh penuh, Ye Xuan mampu memperoleh peningkatan kekuatan tempur lebih dari 30 kali lipat, ditambah dengan sepasang pedang yang tak tertandingi, yang memungkinkan Ye Xuan memiliki lebih dari 10 level pertempuran. Namun peningkatan ini tampaknya tidak banyak berguna untuk setengah langkah. Yang kita lihat sekarang adalah tingkat pemahaman Tao. Efek dari pertumbuhan kekuatan suci dan tubuh tidak jelas. Di ranah setengah langkah Dao Jun, tidak banyak orang yang akan meningkatkan keduanya. Rata-rata orang adalah untuk memperdalam sentimen Tao. Dalam cara setengah langkah menguasai api, Anda dapat menggunakan api untuk keluar di bawah telapak kaki Anda dan kemudian memiliki kecepatan bergerak yang sangat tinggi. Jika Anda memahami jalur angin, itu bahkan lebih mengerikan. Kali ini, alasan mengapa Ye Xuan menang, pedang akan menerbangkan lelaki tua itu, bukan karena peningkatan, tetapi karena pertumbuhan api darah dan darah surgawi Ye Xuan. Meskipun perbaikannya lebih rendah dari sisi lain, tetapi setelah pertumbuhan darah dan pertumbuhan unicorn surgawi, kekuatan api bahkan lebih kuat daripada lelaki tua di paruh kedua jalan, sehingga seseorang dapat mematahkan pertahanan api pihak lain. Lepaskan. Senli dan tubuh dapat meningkatkan kecepatanku, tetapi sekarang kebanyakan orang akan memahami api, jadi itu relatif tidak berguna, dan apiku adalah prakoagulasi,
tetapi ada baiknya memiliki darah dan peri darah unicorn membuat apiku lebih kuat daripada dia. Ye Xuan berpikir dalam hatinya, tampaknya lebih baik memperkuat darah unicorn abadi dan darah mayat hidup. Jika itu adalah keadaan membunuh, peningkatan jumlah pedang pembunuh juga akan berpengaruh pada Tao, maka pedang bakat sudah cukup untuk memotong 10 lelaki tua itu. Orang tua itu melihat kekalahan pertamanya dan segera mengerti bahwa Ye Xuan bukanlah orang baik, dan dengan cepat berbalik dan pergi. Bagaimanapun, skuadron 1,5 langkah akan membawanya ke bagian kedua jalan, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Terlebih lagi, Ye Xuan juga merupakan jalan menuju api. Aku ingin lari sekarang, sudah terlambat. Peri pedang itu bersinar dalam cahaya, dan nyala api meledak tepat di bawah telapak kaki, dan dengan cepat menyapu ke arah lelaki tua itu. Meskipun lelaki tua itu memblokir serangan Ye Xuan, tetapi tidak dapat menghentikan serangan berantai, langsung dikalahkan oleh pertahanan api, dan dengan demikian terbunuh setelah kematian lelaki tua itu, peri pedang itu melirik, dan api dari tubuh yang terbakar itu pun padam. Ye Xuan bergegas ke masa lalu dan membawa tubuhnya ke ruang menelan, lalu menganalisis sejenis api dan sejenis es. Karena aku bisa menelan api untuk menerobos ke setengah langkah, maka aku juga harus bisa menelan api dan membangkitkan perasaanku tentang api itu. Ye Xuan berpikir dalam hatinya, dia menelan api yang membara ini, dan tentu saja, persepsinya tentang api itu lebih kuat. Jika mereka diketahui oleh orang lain, itu sudah cukup untuk mengejutkan mereka sampai mati. Anda harus tahu bahwa setelah orang biasa mendapatkan jenis benih itu, paling-paling, dia hanya mengambil pencerahan, alih-alih langsung melahap dan merasakan seperti Ye Xuan. Ini berarti bahwa Ye Xuan akan jauh lebih cepat daripada yang lain. Jika seseorang di tengah-tengah pengaturan awal sepenuhnya tercerahkan, maka ia dapat membuat jalannya mencapai tingkat pengaturan awal. Namun, berdasarkan pengalaman masa lalu, saya bahkan menelan tahap awal pengaturan awal hanyalah peningkatan pengalaman, dan tidak akan membiarkan saya langsung naik ke tengah-tengah pengaturan awal. Ye Xuan berpikir dalam hatinya, bagaimanapun, pengalaman peningkatannya jauh lebih banyak daripada orang kebanyakan. Api ganas orang tua ini berada di tengah-tengah pengaturan awal, tetapi spesies sedingin esnya berada pada tahap awal pembekuan awal. Di jalan setengah langkah, Anda dapat memadatkan berbagai jalan, tetapi Anda harus berhati-hati. Ye Xuan langsung menelan spesies sedingin es ini, dan kemudian ada spesies sedingin es di dalam tubuh. Tidak hanya itu, tetapi bahkan tubuh tua pohon itu. Tampaknya spesies itu memang dibagi. Namun, tipe es tampaknya tidak berguna bagi Ye Xuan. Meskipun dikatakan bahwa jalur es juga merupakan prototipe dari jalan suci, itu dapat dipromosikan ke jalan suci di masa depan, tetapi Ye Xuan dulu menggunakan api, dan sekarang ada fagositosis yang tidak dapat dijelaskan, jadi cara ketiga, dia harus memilih. Jalan es, tidak tertarik. Namun, karena dia dapat langsung melahap spesies dan kemudian memadatkan spesies yang sesuai, itu tidak masalah. Jika ada burung layang-layang, mungkinkah itu dapat memimpin? Saat ini, hei, melahap spesies lain, kamu dapat meningkatkan persepsimu tentang spesies fagosit. Tiba-tiba sebuah sistem meminta suara. Ye Xuan mengerang, lalu menutup matanya dan menyadarinya. Saat berikutnya, spesies sedingin es diserap oleh spesies fagosit. Sebelum Ye Xuan berpikir bahwa spesies fagosit dapat ditelan oleh benda-benda, sekarang tampaknya selain metode promosi ini, juga memungkinkan untuk meningkatkan pengalaman dengan fagositosis kedua. Dalam hal ini, di masa depan, hal-hal yang tidak berguna dan spesies yang tidak berguna itu dapat digunakan untuk meningkatkan pemakanan spesies, sehingga pemakanan spesies itu pasti yang tercepat. Selanjutnya, Ye Xuan mendirikan portal di sini dan terus menjaga. Namun, daerah ini tidak terlalu makmur, dan hanya ada sedikit jalan setengah langkah. Setelah Ye Xuan memecahkan jalan setengah langkah dengan api, dia siap untuk pergi. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba napas yang kuat datang, Jian Xian membelah alisnya dan melihat sekeliling dan menemukan seorang pria mengenakan kostum dojo pelangi terbang bergegas ke arahnya. Ini adalah perlindungan dojo pelangi terbang. Ye Xuan mengenalinya sekilas. Perlindungan dojo Fei Hong setidaknya setengah langkah dan kekuatannya tidak lemah. Akhirnya, orang yang baik telah datang. Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa, langsung membunuh masa lalu. Orang baik, apakah ide itu muncul di kepalaku? Alis pelindung dojo Fei Hong ini terangkat. Dia pikir Ye Xuan akan membunuh orang. Namun, ini benar.
Zhu Xian adalah suatu keharusan. Kilatan cahaya Ye Xuan langsung berubah menjadi serangan yang menahan api. Itu setara dengan api di tengah pengaturan awal. Tidak buruk, tapi aku ingin membunuhku dengan mengandalkan serangan semacam ini. Kurasa terlalu berlebihan. Alis pelindung Dojo Fei Hong ini dipetik dan ditembak dengan tangan, dan langsung mengenai telapak api raksasa. Tidak, ini bukan telapak api raksasa. Di atas telapak api raksasa, masih ada petir. Orang ini memahami jalan api dan jalan petir, keduanya ditumpangkan, serangannya sangat ganas. Dalam sekejap, serangan Ye Xuan dikalahkan. Itu bukan hukum Dojo Fei Hong. Aku khawatir spesies sedingin es dan spesies Thunderbolt telah mencapai tengah pengaturan awal, yang jauh lebih kuat daripada rata-rata dua produk setengah jalan. Alis Ye Xuan berkerut, jauh lebih sulit untuk menaikkan kultivar dari tahap awal ke tahap awal kondensat awal. Oleh karena itu, banyak orang akan memilih untuk memadatkan benih kedua dan kemudian meningkatkan ke tengah pengaturan awal. Dengan cara ini, kekuatannya akan relatif lebih cepat, meskipun ranahnya belum membaik, tetapi juga dapat melampaui rekan rata-rata. Distrik itu setengah langkah, dan aku berani menembakku dan menemukan kematian. Penjaga Dojo Fei Hong menjerit dan menembak lagi, mengenai langsung tubuh peri pedang dan menerbangkannya. Namun, pada saat api menghilang, metode perlindungan ini tidak melihat sosok peri pedang. Di mana, tiba-tiba sebuah suara terdengar di punggungnya. Pada titik ini, peri pedang telah menjadi mata pembunuhan, datang ke belakang sisi lain. Kemudian, sebuah pedang terlempar keluar. Hei, pertahanan baju besi api ini masih cukup kuat, menghalangi pedang. Mereka yang memahami kedua cara, kekuatan tempurnya benar-benar luar biasa, bahkan jika itu adalah serangan yang menggabungkan kekuatan api dan kekuatan menelan, itu tidak memahaminya. Namun, ini masih tidak dapat menghentikan Ye Xuan. Tiba-tiba, kekosongan terbelah, dan Dewa Ye Xuan datang langsung. Sekarang, itu 2 lawan 1. Selain itu, Ye Xuan, yang mengenakan roh virtual, lebih kuat daripada peri pedang. Meskipun peningkatan baju besi suci tidak banyak berguna, jangan lupa bahwa roh suci juga memiliki efek siluman dan sepenuhnya kebal terhadap jenis serangan energi ini. Kekuatan Dojo Fei Hong ini dianggap berada di level teratas di paruh kedua jalan. Hanya sejumlah kecil orang yang telah menyadari 3 jenis jalan, yang akan lebih kuat darinya. Oleh karena itu, Ye Xuan mengemasinya dan masih menghabiskan banyak waktu. Pertarungan ini berlangsung selama setengah menit penuh, dan tidak ada pihak yang tahu berapa ronde yang harus dimainkan. Setelah setengah menit, perlindungan hukum ini akhirnya kalah dari Ye Xuan dan terbunuh olehnya. Setelah kematiannya, Ye Xuan bergegas mendekat dan kemudian menyingkirkan mayatnya. Api yang membara di tengah pengaturan awal ditelan oleh Ye Xuan. Adapun benih guntur di tengah pengaturan awal, Ye Xuan juga memadatkan benih guntur, dan kemudian Ye Xuan membiarkan benih guntur menelannya. Jenis guntur ini ditelan untuk meningkatkan pengalaman. Selanjutnya, Ye Xuan melemparkan tubuhnya ke topeng asli dan palsu, dan kemudian menyamar sebagai penjaga ini. Ternyata pedang bintang terbang adalah kunci pembukaan Feixing Dao Jun Dongfu. Ada total 9 bagian di tangan jalan, dan pedang bintang terbang di tanganku ini adalah yang ke-9. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Dao Jun bintang terbang sebenarnya bukan orang kuat dari Dao Jun, tetapi juga seorang raja setengah berjalan. Namun, salah satu wawasannya adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh banyak orang. Jalan ini disebut Kendo-Kendo juga merupakan salah satu dari 99 jalan suci. Namun, tidak seperti jalan api dan jalan es, Kendo ini menempati peringkat tinggi di antara 99 jenis jalan suci, dan sangat kuat. Oleh karena itu, jenis pedang bintang terbang Dao Jun telah menarik perhatian berbagai jalan. Menelan spesies lebih baik, api juga bagus, tetapi dapat digunakan dalam pertempuran, itu hanya api. Jika saya mendapatkan pedang, maka kekuatannya dapat membuat kemajuan pesat. Ye Xuan berkedip. Jelas, dia juga tertarik pada jenis pedang. Bagaimanapun, tubuhnya juga memiliki darah pedang. Jika Anda bisa mendapatkan pedang, kekuatannya dapat ditingkatkan dengan sangat baik. Saat ini, dia adalah penampilan Yi Rongcheng dari Wu Xinghai, pelindung jalan pelangi terbang, dan kemudian menerobos kekosongan sepenuhnya. Dia telah pergi ke dojo pelangi terbang sebelumnya, jadi itu ditandai. Setelah dia datang ke dojo Fei Hong, satu orang segera menyambutnya dan bertanya, "Wu Hufa, bisakah kamu mendapatkan panen kali ini?" "Ya,
Konon di 4 lembah, ada berita tentang pedang bintang terbang. Ye Xuan mengangguk. Kalau begitu kau, metode perlindungan hukum ini bertanya dengan aneh. Karena ada berita, apa yang akan dilakukan Wu Xinghai? Orang itu juga setengah langkah, tetapi kekuatannya kuat. Konon sudah ada jalan 2,5 langkah, jadi untuk mencegahnya, aku akan kembali mencari seseorang untuk pergi bersamaku. Ye Xuan berkata dengan sengaja. Penggunaan topeng asli dan palsu kali ini sebenarnya adalah peri pedang. Peri pedang mengenakan baju besi roh virtual tanpa meningkatkan efeknya, tetapi tidak berarti dia tidak dapat menggunakan senjata sihir lainnya, menggunakan penyamarannya untuk masuk. Ye Xuan juga lebih yakin. Mengenai dewanya, dia masih menjaganya di lembah Sihe, menunggu beberapa orang datang ke pintu. Bahkan hukum Wu bukanlah lawan. Tampaknya dia adalah karakter yang licik. Kamu akan menunggu, aku akan memanggil Panda lagi, ayo pergi bersama. Setelah hukum selesai, dia pergi, tetapi setelah beberapa saat, dia datang dengan orang lain. Kedua orang ini adalah jalan 2,5 langkah, tetapi kekuatan tunggal masih yang terkuat. Kemudian ketiganya pergi bersama dan pergi ke 4 lembah lagi. Dengan kecepatan mereka, itu akan memakan waktu sekitar 2 atau 3 hari. Selama periode ini, beberapa orang menemukan lembah Sihe, tetapi mereka semua adalah Tianjun yang tak terkalahkan. Hanya ada 2 di level setengah langkah, dan mereka semua setengah langkah, tetapi juga membiarkan Ye Xuan mendapatkan banyak hal. 2,5 hari kemudian, Jian Xian tiba di hukum 2 bidang pelangi terbang. Wu Hufa, ini si Hegu, di mana pria itu? Tanya hukum. Peri pedang itu pun hancur dan berkata, aku telah meninggalkan bekas api guntur padanya. Pihak lain masih bercokol dalam hal ini, berani sekali, pergi. Setelah itu, dia hanya memimpin dan bergegas maju. Kedua penjaga itu saling memandang dan buru-buru mengikuti. Namun, saat ini, memanggil, di belakang keduanya, tiba-tiba ada embusan angin, dan napas yang mengerikan menyebar seketika. Dewa Ye Xuan telah mengenakan roh suci dan langsung menerapkan pembunuhan ke belakang mereka. Hei, keduanya terbunuh secara mengejutkan, dan tidak ada waktu untuk bereaksi. Bahkan para tetua terbunuh, masih belum menunggu orang lain untuk bertahan, karena pendekar pedang yang memperlihatkan topeng asli dan memperlihatkan tubuh asli, juga menusuk. Hei, pedang ini, menusuk jantung orang lain, dan langsung membunuhnya. Ye Xuan, sekali lagi mendapat 3 jenis jalan, 2 di antaranya adalah jalan berapi-api, yang sangat bagus. Ada 1 yang merupakan jenis jalan berangin. Tidak heran kecepatan terbangnya begitu cepat. Jenis api itu bercampur dengan angin dan anginnya begitu kencang sehingga tidak selemah Wu Xinghai. Ye Xuan berpikir dalam hatinya, dia akan melahap ledakan ini. Namun, dia tidak melahap ledakan ini ke spesies yang menelan, karena ledakan itu dapat mempercepat dan dapat diintegrasikan ke dalam serangan. Benar, rata-rata orang tidak akan memadatkan begitu banyak jenis spesies, tetapi aku bisa, jika aku memiliki lebih dari selusin spesies di tubuhku, maka pada saat itu, aku akan menyerang dengan tangan, kekuatannya akan sangat mengerikan. Mata Ye Xuan berbinar, namun, ini agak sulit. Tidak sulit untuk menggabungkan serangan api dengan serangan petir. Jika Anda menambahkan serangan bila angin, kesulitannya akan besar. Jika Anda menambahkan serangan dingin, itu akan lebih sulit. Kemudian, Ye Xuan berpura-pura menjadi seseorang, kembali ke dojo Fei Hong, dan membawa 2 kembali. Lokasi yang sama, trik yang sama, akhir yang sama. Namun kali ini, Ye Xuan bukanlah keuntungan kecil. Ada 4 spesies dari 2 orang, 2 di antaranya adalah api, dan 1 dari 2 lainnya adalah es dingin, dan yang lainnya disebut kekuatan. Namun, jalan kekuatan bukanlah salah satu dari 99 jalan suci, tetapi reruntuhan 3000 jalan. Namun, sekarang mereka hanya setengah jalan, dan mereka jauh dari Tao, jadi tidak perlu terlalu peduli. Kekuatan jalan semakin dalam, dan dengan ledakan api, kecepatan tinggi masih dapat meletus banyak kekuatan. Namun, kekuatan jalan sedikit keluar dari pintu dibandingkan dengan jalan lain, dan kekuatan tingkat yang sama lemah. Cara kekuatan di tengah pembekuan awal mungkin hanya sedikit lebih kuat daripada api yang ganas di hari-hari awal pembekuan awal. Saya mengenakan baju besi roh virtual sekarang, tetapi saya hanya bisa menyerang dengan energi kekebalan. Jika pihak lain langsung membunuhnya, itu masih berbahaya. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Keterampilan selang waktu benar-benar berguna,
tetapi jika sesuatu memicu tugas yang tidak dapat digunakan kembali ke masa lalu, itu adalah tragedi. Oleh karena itu, Ye Xuan akan berjaga-jaga terhadap Dao dari pintu parsial seperti itu di masa depan. Kemudian, Ye Xuan akan melahap spesies es dingin dan kekuatannya. Hei, fagositosis dinaikkan ke tengah pengaturan awal. Hei, tuan rumah berhasil menembus separuh jalan kedua. Akhirnya berhasil menembus. Namun, terobosan di alam itu karena fakta bahwa spesies fagosit telah ditingkatkan ke tengah pengaturan awal, dan spesies api masih hanya tahap awal kondensasi awal. Oleh karena itu, kekuatannya tidak terlalu menyimpang, tetapi tidak buruk, cukup untuk membunuh siapapun yang pernah dia bunuh sebelumnya. Pemilik jalan pelangi terbang adalah Pangeran 4,5 langkah. Di wilayahku saat ini, jika langsung dibunuh, seharusnya tidak ada masalah. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Untuk mendapatkan ilmu pedang bintang terbang, Dojo Fei Hong langsung menghancurkan Dojo Jinyu dan menangkap banyak orang di Dojo Jinyu. Kali ini, dia akan membalas dendam. Pada titik ini, dia sudah membuka kekosongan dan datang ke depan Dojo Fei Hong. Kali ini, selama Dojo Fei Hong berhasil dihancurkan, cincin ke-6 dari tugas rantai Zhongmen dapat diselesaikan. Tugas ini mengharuskan Ye Xuan untuk dipromosikan ke jalan setengah langkah, dan bahkan bidang Yundao perlu memiliki 100 murid dengan 7 kualifikasi. Setelah banyak generasi reproduksi, Ye Xuan telah menjadi murid dengan lebih dari selusin kualifikasi bintang 7. Namun, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh sebelum misi selesai. Halo, ada sesuatu. Melihat Ye Xuan Ling berdiri di depan gerbang Fei Hong Daochang, segera seorang murid dari Fei Hong Dojo maju untuk bertanya. Ye Xuan meliriknya dan segera mengeluarkan perintah pedang bintang terbang. Dia berkata, pedang bintang terbang ke-9, di tanganku, biarkan Taoisme berbicara. Pedang bintang terbang, apa? Murid ini, menatap Ye Xuan dengan agak aneh, tidak mengerti apa yang diperintahkan pedang bintang terbang ini. Ini tidak dapat menyalahkannya, karena hanya para murid elit, wali, dan tetua yang akan tahu. Jika kamu tidak tahu, masuklah. Kilatan cahaya Ye Xuan langsung mengarah ke tanduk hitam dan pohon tua. Sekarang, mereka semua memiliki kemampuan untuk menelan, jadi mereka langsung terbunuh. Tiba-tiba, jumlah orang di Fei Hong Dojo berkurang. Adapun Ye Xuan, dia juga bergegas masuk dengan mengenakan roh virtual. Di mana generasi tikus, berani bertebaran di Dojo Pelangi Terbang. Minuman keras datang. Ketika mendengar ini, Ye Xuan tidak kembali, dan berkata langsung, pedang bintang terbang ada di tanganku, datanglah ke seseorang. Suara ini memekakkan telinga dan menyebar ke seluruh Dojo Pelangi Terbang. Pedang bintang terbang, bagaimana mungkin kamu tidak tahu hal ini? Saat ini, dia langsung merampok dan ingin mengundang. Tetapi saat berikutnya, dia dibunuh oleh Ye Xuan, dan kedua spesies itu langsung ditelan. Mendengar suara Ye Xuan, para tetua dan pemilik Fei Hong muncul dalam sekejap, dan kemudian mengelilingi Ye Xuan. Komando Pedang Meteor ke-9 mengambil inisiatif untuk datang ke pintu. Pemilik Fei Hong merasa luar biasa dan merasa bahwa ini agak memalukan. Siapa kamu, berani membunuh hukum Dojo Fei Hong? Tidak banyak omong kosong, jika kamu ingin menerbangkan pedang, maka datanglah dan dapatkan. Mulut Ye Xuan sedikit miring. Anak-anak, jangan marah. Separuh jalan kedua juga berani menyeberang di depan Taois kita, kamu akan mati dengan sangat buruk. Seorang tetua dari Dojo Pelangi Terbang berkata. Ye Xuan meliriknya, lalu melihat sekeliling kelompok biksu setengah jalan itu dan berkata, karena kalian tidak menembak, biarkan aku datang. Saat suara itu jatuh, dia sudah menembak. Dewa, peri pedang, unicorn pemakan api, tanduk hitam, keempatnya bersama-sama. Keberanian yang luar biasa, biarkan aku datang. Tetua itu marah dan berteriak, tetapi saat berikutnya, jejak Ye Xuan semuanya menghilang, lalu muncul di sekelilingnya, mengelilinginya. Mati, Ye Xuan melepaskan 4 tembakan dan semua serangannya menyerang si tetua. Para tetua pangeran 3,5 langkah langsung dibombardir, dan mayat itu dengan cepat menghilang, dan saya tidak tahu harus kemana. Setelah Ye Xuan menelan api yang membara dari para tetua di tahap awal kondensat, api ganasnya sendiri akhirnya dinaikkan ke tengah pengaturan awal. Kekuatan serangan, lebih kuat. Tanduk hitam, pohon tua dan yang lainnya dan Ye Xuan berbagi Tao, dan kultivar api ditingkatkan dari pengaturan awal ke tengah pengaturan awal, dan mereka sama. Tidak menunggu semua orang bereaksi,
Yesuan menggunakan mata pembunuhan untuk melintas di belakang seorang tetua. Boom! Serangan lain, tetua ini juga langsung jatuh. Fei Hong Dojo, ada 2 jalan 3,5 langkah, dan sekarang semuanya jatuh. Oh, ternyata itu adalah Soul Eater. Yesuan mengernyit, beberapa kecelakaan. Dia pernah mendengar tentang Soul Eater sekali, dan itu adalah Raja Bulu Emas. Ini adalah spesies langka, tetapi itu hanya reruntuhan. Sekarang, Yesuan telah mampu menggabungkan 3 jenis serangan, api yang ganas, melahap, dan guntur, yang semuanya sangat kuat. Jika ini ditambahkan dengan Soul Eater, yang melukai jiwa, kekuatan serangannya akan lebih kuat. Pengadilan kematian. Pada saat ini, pemilik Fei Hong akhirnya menyadarinya. Dia langsung berubah menjadi Streamer dan menyerang Yesuan. Kecepatan Master Fei Hong ini sangat cepat, sehingga Yesuan sangat terkejut. Tetapi yang terakhir mendengar bahwa Taois Fei Hong memahami jalur angin, telah mencapai tahap awal Xiao Cheng, dan kekuatannya sangat kuat. Namun, bagaimana ini? Terputus. Fei Hong Dao datang ke Yesuan dalam sekejap, dan kemudian mengambil gambar dewa imajiner Yesuan. Telapak tangan ini adalah puncak dari Master Fei Hong. Metode peledakan dikombinasikan dengan hukum angin. Selama musuh terkena, tubuh musuh akan menghasilkan bila angin yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian meledak. Suatu ketika, Pendeta Tao Fei Hong menggunakan trik ini untuk membunuh seorang pangeran 4,5 langkah. Sangat disayangkan bahwa Yesuan mengenakan roh virtual, dan serangan Tao langsung terisolasi. Dampak telapak tangan juga diblokir oleh pertahanan fisik roh virtual. Yesuan, tidak ada salahnya. Bagaimana ini mungkin? Melihat bahwa Yesuan tidak melakukan apa-apa, Pendeta Tao Fei Hong terkejut. Sebelum dia bereaksi, Yesuan dan pohon serta yang lainnya menyerang. Boom! Angin bersiul. Untungnya, pemilik Fei Hong menggunakan kecepatan orang dan melarikan diri. Karena Yesuan tidak bisa, maka serang orang lain. Namun, ini masih tidak berguna. Setelah tanduk hitam dan pohon-pohon berada di tengah kedua telapak tangan, mereka memang hancur oleh bila angin yang terlempar keluar dari tubuh. Tetapi dalam sekejap mata, keduanya muncul kembali. Adapun peri pedang, ini adalah keberadaan yang benar-benar tak terkalahkan, bahkan jika kekuatan master terbang 100 kali, 1000 kali, mustahil untuk membunuh peri pedang. Kekuatan utama Fei Hong Dao ini luar biasa, atau biarkan orang lain menyelesaikannya terlebih dahulu. Yesuan berpikir dalam hatinya, yaitu, terus menembak. Dalam beberapa detik, setengah langkah dari kelompok produk pertama dan produk kedua semuanya terbunuh, dan kemudian tubuh dikumpulkan dan benihnya dilucuti. Sentimen Yesuan pada Tao lebih dalam dan efektivitas tempur secara alami meningkat. Tetap saja, Fei Hong Dao melihat situasinya, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak di langit. Jika para penjaga dan tetua ini semuanya mati, maka dia adalah setengah jalan yang terbang, bukankah dia setengah langkah? Aku ingin kamu mati. Pemilik Fei Hong menjadi gila, membunuh Yesuan. Namun, serangannya sama sekali tidak mempan, jadi dia makin kesal. Jadi setelah setengah menit, serangannya hilang. Wow, roh tokoh utama Fei Hong tidak menyerang Yesuan, tetapi para murid kelompok Tao di bagian bawah. Taois itu membunuh murid di pintu, apa yang terjadi? Lari cepat, Tao itu sudah pergi. Pergi. Adegan ini, bahkan Yesuan tidak menyangka, karena dalam rencana awalnya, dia ingin menggunakan metode konsumsi untuk memakan Tao Fei Hong, tetapi tanpa diduga, pihak lain terbakar, dan kemudian membuka pembunuhan. Cepat hentikan dia, Yesuan sedang minum. Di antara para murid kelompok Dojo Pelangi Terbang ini, mungkin ada murid yang memenuhi syarat bintang 7, yang tidak dapat membiarkan Master Fei Hong Dao ini membunuh. Saat ini, Yesuan dan Jian Xian bergegas untuk menyeret Tuan Terbang, dan kemudian oleh tanduk hitam dan pohon-pohon tua, para murid yang bahkan belum setengah jalan ini akan dibawa ke ruang menelan. Dalam waktu singkat, seluruh dojo kosong, dan hanya ada beberapa daun yang tersisa dalam pertempuran dengan Taois Fei Hong. Bunuh, aku ingin membunuh. Tokoh utama Fei Hong bergumam dan menembak, tetapi kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Namun, setelah kebakaran terjadi, kekurangannya juga muncul. Pemilik Fei Hong bermain sebentar dan menemukan bahwa setelah Yesuan tidak dibersihkan, dia berbalik dan siap untuk pergi. Pohon itu sudah tua, lakukan dia. Yesuan segera memerintahkan. Pohon itu sudah tua, mulutnya besar, dan api ungu hitam dikeluarkan. 9 gravitasi.
Boom! Fei Hongdao tidak dapat melarikan diri karena dia diseret oleh Ye Xuan dan Jian Xian, dan menderita pukulan ini. Adapun Ye Xuan dan Jian Xian, mereka kebal terhadap serangan semacam ini, tentu saja itu tidak masalah. Langkah ini akan sangat merusak karakter utama Fei Hong, dan kekuatannya akan turun, dan akan segera dikepung oleh Ye Xuan. Melihat tubuh yang jatuh perlahan di depan, Ye Xuan dengan cepat mengambilnya dari udara dan kemudian menggunakan analisis sistem untuk melucuti jalan. Angin kecil di tahap awal penanaman kecil, satu di tahap akhir kondensasi awal. Ye Xuan mengernyit. Tidak heran kalau Taois Fei Hong ini terbakar. Ternyata itu adalah semacam meditasi, yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa, tetapi juga mudah untuk melarikan diri. Ye Xuan langsung menelan ledakan itu, dan kemudian mengangkat ledakannya sendiri ke tengah pengaturan awal. Mengenai iblis semacam ini, Ye Xuan diserahkan kepada spesies fagositik untuk ditelan sekunder. Meskipun dapat dikatakan bahwa kedua spesies dapat diberikan kepada spesies fagositik untuk fagositosis sekunder, tetapi Ye Xuan merasa bahwa kultivar fagositik ditingkatkan ke tahap awal pembekuan awal, dan efeknya tampaknya tidak memiliki efek yang lebih besar daripada spesies blaster yang ditingkatkan ke tahap awal pembekuan awal. Meskipun fagositosis dapat digunakan untuk melahap spesies lain, tetapi Ye Xuan langsung melahap ledakan itu. Pengalaman ledakan di tubuhnya pasti akan jauh lebih banyak daripada fagositosis kedua dari spesies fagositosis. Mungkin, Ye Xuan menerobos ke jalan 3,5 langkah, itu akan karena ledakan ini. Sekarang, Ye Xuan telah memadamkan dojo pelangi terbang ini. Semua murid telah diterima di ruang menelan, tetapi yang membuatnya tidak berdaya adalah bahwa jumlah murid yang memenuhi syarat bintang 7 hanya mencapai 40. Kemakmuran, teruslah berkembang biak. Aku tidak percaya bahwa aku tidak bisa mendapatkan 100 murid yang memenuhi syarat bintang 7. Ye Xuan segera mengeluarkan sejumlah besar harta Tiandi untuk memikat para penghuni di ruang itu. Secara relatif, orang-orang dengan alam yang tinggi dan generasi masa depan yang menjanjikan akan memiliki kualifikasi yang baik. Ye Xuan memperkirakan bahwa setelah beberapa saat, tugas ini dapat diselesaikan. Namun, tidak ada pedang bintang terbang di cincin penguasa terbang. Ye Xuan dengan cepat membiarkan Megatron melakukan permintaan jiwa, dan menemukan bahwa Taois Fei Hong tidak mendapatkan ilmu pedang bintang terbang, tetapi sedang mencari jalan. Selama Anda menemukan pendekar bintang terbang, maka jalan ini akan memberinya hadiah yang tidak sedikit. Bagaimanapun, balas dendam Dojo Bulu Emas setengah dilaporkan. Dojo Cikuido, dari Jalan Api, Dojo Singa Emas. Ye Xuan belajar banyak dari ingatan Master Pelangi Terbang ini. 8 pedang meteor lainnya ada di tangan dojo-dojo ini. Sekarang ilmu pedang bintang terbang ke-9 muncul, maka para master ini akan tahu, maka mereka pasti akan mencarinya, dan kemudian membuka bintang terbang. Ye Xuan berpikir dalam benaknya, dalam hal ini, lebih baik mengirimkannya kepada dirinya sendiri. Pada saat itu, dia segera mulai bergegas, meninggalkan area Flying Rainbow Dojo dan bergegas ke Golden Lion Dojo terdekat. Golden Lion Dojo ini 10 kali lebih kuat dari Flying Rainbow Dojo, cukup untuk menjelajahi Flying Star Cave. Setelah banyak transmisi, Ye Xuan akhirnya tiba di sekitar Golden Lion Dojo, dan kemudian, Ye Xuan mengirim Jian Xian ke tubuh. Setengah jalan kedua, pedang-pedang, terbagi, tetapi kekuatannya lebih baik daripada 4,5 langkah, tetapi cukup untuk membersihkan 3,5 langkah umum. Yang terpenting adalah dia tak terkalahkan. Segera, Jian Xian masuk ke Golden Lion Dojo. Golden Lion Dojo, pedang bintang terbang ke-9 ada di tanganku. Minuman keras, terdengar di atas Golden Lion Dojo. Pada saat itu, semua penjaga, tetua, dan pendeta tahu dari Golden Lion Dojo muncul. Pedang meteor ke-9, mata singa emas tercengang, dan mereka menembak langsung, bersiap untuk membunuh para pendekar pedang dan mencuri pedang terbang. Sangat disayangkan bahwa peri pedang adalah eksistensi yang tak terkalahkan, dan serangan itu tidak dapat membantunya. Bahkan tidak mati, singa emas tidak dapat mempercayainya dan mencoba yang terbaik. Gemuruh, semburan suara keras, menyebar di dojo singa emas, sungguh mengejutkan bahwa hanya sekte pedang 2,5 langkah, yang benar-benar menahan semua serangan oleh singa emas. Sungguh luar biasa, karena kamu tidak bisa membunuhku, mengapa tidak duduk dan bicara? Jian Xian membelah tubuhnya dan membuka mulutnya dan tersenyum. Apa yang ingin kamu bicarakan? Tanya singa emas sambil mengedipkan mata. Sangat mudah,
biarkan kamu menghubungi orang lain yang memiliki pedang bintang terbang, dan membuka gua bintang terbang. Kamu menginginkan pedang bintang terbang ini, kamu harus memiliki lebih banyak kata. Selama aku memasuki gua bintang terbang, maka pedang bintang terbang ini akan memberimu. Kata peri pedang, sangat mudah. Pemilik singa emas sedikit tidak percaya. Tentu saja tidak, pedang bintang terbangku setara dengan menjualnya kepadamu. Aku ingin kamu membeli dengan Tao, sedangkan untuk pedang bintang terbang, tunggu sampai kamu masuk dan memberikannya kepadamu. Jian Xian menoleh dan menggelengkan kepalanya. Jenis spesies apa yang kamu butuhkan? Tanya singa emas. 100 kembang api awal di tengah kondensasi pertama, spesies ledakan, spesies guntur, dan jenis jalan lainnya 1000. Ye Xuan langsung membuka persyaratan. Ketika saya mendengar ini, singa emas sedikit terkejut dan bertanya, kamu sudah menjadi langkah kedua dan setengah, apakah kamu masih membutuhkan jenis ini? Di tengah pengaturan awal, adalah mungkin untuk memberi orang pencerahan. Namun, pencerahan hanya membutuhkan satu. Hanya ada begitu banyak jenis Tao yang hanya dapat dicerahkan oleh banyak orang pada saat yang sama, dan tidak dapat ditumpangkan. Ye Xuan, apa yang ingin kamu lakukan dengan begitu banyak jenis? Ini tidak mengharuskanmu untuk mengkhawatirkannya, permintaanku adalah ini, adalah urusanmu untuk tidak melakukan perdagangan. Jian Xian terbelah. Baiklah, aku dapat mempersiapkan orang untuk hal-hal semacam ini, tetapi aku akan menunggu sampai pintu Fei Xing Dongfu untuk berdagang lagi, kata Golden Lion. Ye Xuan berjanji, tetapi dia masih belum mengatakan setengah kalimat berikutnya, yaitu, setelah memasuki Flying Star Dongfu, dia akan melaporkan kebencian ini hari ini. Jika demikian halnya, maka aku akan segera memberitahu orang lain. Setelah Golden Lion berkata, dia menoleh dan berkata, beri dia tempat tinggal. Mengatakan demikian halnya, sebenarnya, itu adalah untuk mengirim orang untuk menatap peri pedang untuk mencegah peri pedang melarikan diri. Namun, kekhawatiran ini berlebihan. Alasan mengapa Ye Xuan berinisiatif untuk mengirimkannya ke pintu adalah karena dia tidak ingin pergi ke Flying Star. Swatch satu persatu. Lagi pula, dia hanya ingin memasuki Flying Star Cave House. Dengan cara ini, kamu akan segera bisa masuk. Benar saja, suatu hari, Golden Lions sedang mengorganisir orang-orang baik, dan 7 orang lainnya sudah siap. Mereka telah membuat susunan transmisi di luar Flying Star Cave, jadi mereka mengirim masa lalu secara langsung. Ye Xuan bertemu dengan orang-orang lain dalam tim Golden Lion Dojo. 7 kelompok lainnya adalah dojo dengan kekuatan lemah, tidak lebih buruk dari Golden Lion. Yang terkuat adalah yang mencapai puncak jalan 6,5 langkah, dan hanya 1 langkah yang dapat menerobos ke setengah langkah tingkat tinggi. Golden Lion, aku tidak menyangka bagian terakhir dari pedang bintang terbang akan diberikan kepadamu. Seorang Taois datang. Sebelum diskusi berjalan lancar, semua orang masuk bersama-sama. Panen pada waktu itu dibagi menjadi 9 salinan, dan Golden Lion Dojo menjadi 2 salinan. Kata Golden Lion, tidak masalah. Semua orang mengangguk. Kemudian, mereka memasuki pintu masuk ke bintang terbang, dan meletakkan pedang terbang satu persatu. Setelah beberapa saat, giliran pedang meteor ke-9. Apa yang kau inginkan? Di cincin Qiankun. Pemilik Golden Lion kehilangan cincin dari Ye Xuan, dan yang terakhir, setelah memeriksanya, kehilangan pedang bintang terbang. Kemudian, gerbang rumah gua bintang terbang dibanting dan dibuka. Pemilik Golden Lion ini ingin membunuh dan memenangkan harta karun sebelumnya, tetapi kemudian melihat Ye Xuan, tetapi wilayah pangeran 2,5 langkah, bahkan menderita begitu banyak serangan darinya dan tidak terluka, dan dia mengerti bahwa pihak lain tidak kecil. Oleh karena itu, setelah gerbang utama bintang terbang dibuka, dia tidak ingin pergi ke Ye Xuan lagi. Bagaimanapun, jenis Tao itu tidak banyak berguna bagi mereka. Spesies itu adalah peninggalan dari beberapa raja setengah berjalan yang sudah mati, dan masih banyak di dojo. Menggunakan ini untuk mengubah ilmu pedang bintang terbang jelas merupakan masalah menghasilkan keuntungan yang stabil. Bagaimanapun, jika Ye Xuan pergi ke dojo lain, para Tao itu pasti akan melakukan transaksi seperti itu. Pada saat ini, mata semua orang juga tertuju pada pintu yang terbuka. Ye Xuan, yang telah menerima sejumlah besar spesies, memiliki sedikit kemiringan di mulutnya. Dia berpikir, begitu banyak jenis hal, cukup. Segera, ke-8 dojo ini memasuki rumah gua meteor, dan dia mengikutinya. Puncak rumah gua bintang terbang ini ternyata adalah langit berbintang,
tetapi semua orang tahu bahwa ini pasti susunan magis. Kemudian, mereka mulai menjelajahi Dongfu bersama, dan Ye Xuan, setelah melihat sekeliling lingkaran, mulai menerobos. Hei, fagositosis dinaikkan ke awal pengaturan awal. Hei, tuan rumah menerobos ke setengah produk 3. Hei, api dinaikkan ke tahap akhir. Hei, benih guntur dinaikkan ke tahap akhir pengaturan awal. Hei, ledakan dinaikkan ke tahap akhir. Setelah Ye Xuan menelan semua benih, itu adalah terobosan yang sukses. Jika saja fagositosis ditingkatkan ke tahap awal pengaturan awal, kekuatannya memang akan meningkat, dan semua spesies akan ditingkatkan ke tahap awal pengaturan awal, dan kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat. Setelah terobosan, dia mungkin akan dapat menggabungkan jenis serangan lainnya. Melahap, api yang ganas, guntur, ledakan, perpaduan 4 jenis serangan, diperkirakan cukup untuk mengancam 5,5 langkah. Pada saat dia terus menerobos dan mengintegrasikan lebih banyak disiplin, kemampuan untuk melompati tantangan akan terus meningkat. Baiklah, kita harus bertindak. Pedang adalah kelas atas di jalan suci Jiu-Jiu, dan itu mungkin kelas Dacheng. Jika aku menelannya, aku akan dapat menerobos lagi. Ye Xuan berpikir dalam hatinya, hanya mencari arah untuk bergerak maju. Bintang terbang adalah pangeran setengah langkah tingkat tinggi, jadi setidaknya satu dari genus adalah tahap awal Dacheng. Jika diperoleh oleh Ye Xuan, meskipun tidak mungkin untuk memadatkan kultivar yang sudah ada sebelumnya, setidaknya dapat memadatkan yang kecil. Ke tingkat jalan, Dewa Ye Xuan mengenakan baju besi Dewa Suci, dan bolak-balik melalui Feixing Dongfu. Adapun pohon-pohon tua, tanduk hitam dan pendekar pedang, mereka sudah terbelah. Setelah beberapa saat, mereka bahkan berkumpul bersama, dan kemudian melihat monumen batu di depan. Ada total 9 jalan di depan, yang masing-masing mengarah ke Istana Meteor. Di setiap Istana Meteor, ada sisa-sisa pedang bintang terbang. Hanya mereka yang belajar menerbangkan pedang yang memenuhi syarat untuk masuk. Makam Daojun bintang terbang. Ye Xuan mengernyit. Pedang bintang terbang. Benda ini, dia pertama kali mendengarnya. Namun, dengan bakat Ye Xuan, tidak sulit untuk memahami ini. Daojun Feixing ini seharusnya menggunakan pedang bintang terbang ini untuk mengumpulkan pedang. Ye Xuan tidak banyak berpikir, dan langsung memasuki jalan pertama. Setelah beberapa saat, dia datang ke istana pertama. Secara kebetulan, tidak ada seorang pun di dalam. Memang ada seni bela diri di istana, dan Ye Xuan langsung menyalinnya. Sayang sekali itu hanya sepotong puing, jadi meskipun dipraktikkan, Anda tidak dapat menggunakan pedang bintang terbang. Kemudian, Ye Xuan pergi ke istana kedua dan menyalinnya. Istana kedua sebenarnya adalah orang lain di dojo, tetapi mereka semua mempelajari sisa-sisa pedang bintang terbang ini, dan mereka tidak punya waktu untuk merawatnya. Pada akhirnya, Ye Xuan pergi jauh-jauh ke istana ke-9, tepat di istana, adalah dojo singa emas. Hei, salinan sisa ke-9 dari pedang bintang terbang berhasil. Hei, tuan rumah dapat melakukan fusi potongan-potongan, apakah itu akan berhasil? Ya, ketika kata-kata Ye Xuan jatuh, sistem fagositosis peri menggabungkan pecahan 9 pedang bintang terbang menjadi pedang bintang terbang yang sebenarnya. Ternyata pedang bintang terbang ini adalah Taois yang sebenarnya, yaitu seni bela diri di tingkat Daojun, bukan tingkat semi-stepping. Kemudian, Ye Xuan langsung mempelajarinya. Hei, tuan rumah mempelajari pedang bintang terbang. Sistem meminta. Sekarang, Ye Xuan dapat melanjutkan. Saya khawatir, orang lain tidak akan berpikir bahwa belum setengah hari sejak memasuki bintang terbang, dan sungguh luar biasa bahwa Ye Xuan telah mempelajari pedang terbang tingkat Taois. Anda tahu, hal ini sangat sulit bagi singa emas. Saya ingin belajar, saya tidak tahu banyak tentang waktu bocah itu. Pada saat ini, Ye Xuan langsung mengabaikan mata orang lain dan memasuki ujung istana ke-9. Hei, anak itu memasuki gerbang istana ke-9. Benar-benar mencari kematian, dan para tetua leluhur telah masuk. Mereka telah terbunuh oleh pedang tanpa 3 pukulan. Mereka belum belajar terbang ke pedang, tetapi mereka mencari jalan buntu. Tidak harus, orang itu bahkan tidak bisa berbicara dengan tuan. Latar belakangnya sangat tidak biasa, mungkin bisa pensiun. Orang-orang dari Golden Lion Dojo sedang berdiskusi di sana. Pada saat ini, Ye Xuan telah memasuki ujung pintu dan datang ke aula kecil. Di aula kecil ini, hanya ada satu belenggu dengan pedang. Tidak ada orang lain,
tetapi ada mayat yang telah dihancurkan. Gunakan pedang bintang terbang untuk mengalahkan pedang di depanmu, sebelum kamu bisa maju. Ada suara aneh di aula kecil. Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa, dan mengorbankan pedang untuk membunuh. Pedang itu merasa bahwa Ye Xuan sudah siap, dan dia langsung menyerbu dengan pedang. Kekuatan ini hanya level 3, setengah langkah, sama dengan Ye Xuan. Namun, di sini tidak ada cara untuk menggunakan trek lain, hanya selain pedang. Selain itu, hanya satu orang yang dapat dimasuki pada satu waktu.